Terdapat berbagai tujuan dalam memanfaatkan teknologi untuk pendidikan, seperti untuk meningkatkan hasil belajar siswa, untuk meningkatkan akses pembelajaran, kemudian untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Capaian pembelajaran, guru hendaknya merancang proses pembelajaran berbasis teknologi dengan memperhatikan pengetahuan atau pencapaian pembelajaran serta kemampuan kognitif yang akan didapatkan oleh siswa. Selain itu, guru juga hendaknya memperhatikan perkembangan skill atau kemampuan siswa sebelum, selama, dan setelah menggunakan teknologi tersebut. Kemudian perkembangan skill tersebut antara lain interpersonal skills, motor skills, verbal non-verbal skills, dan communication skills. Kemudian afeksi. Salah satu daya tarik pada pemanfaatan teknologi untuk pendidikan adalah adanya tingkat kesenangan dan ketertarikan siswa untuk menggunakan teknologi tersebut. Sehingga proses pembelajaran harus disusun sehingga persepsi dan tujuan belajar dapat dicapai dengan baik. Bukan hanya sekedar mencapai kesenangan dan atau motivasi siswa dalam menggunakan teknologi. Kemudian tingkah laku. Tantangan dalam menggunakan teknologi untuk pendidikan adalah bagaimana agar siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Proses pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi hendaknya memperhatikan bagaimana siswa dapat berpartisipasi, berinteraksi, berkolaborasi dengan sesama siswa dan juga dengan guru. Desain dan teknologi. Sebelum memutuskan untuk menggunakan teknologi tertentu, maka guru harus merancang pembelajaran sehingga kualitas, konten, struktur, dan sumber daya teknologi memungkinkan untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran. Selain itu, guru hendaknya mengevaluasi fungsionalitas dan kemudahan dalam menggunakan teknologi tersebut, terutama bagi siswa yang akan menggunakannya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah aksesibilitas dari teknologi tersebut yang memungkinkan semua siswa untuk dapat menggunakannya. Kemudian aspek pedagogi. Pemanfaatan teknologi juga harus memperhatikan aspek pedagogi, yaitu strategi dan kualitas pembelajaran sehingga hasil pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Kemudian lingkungan institusi. Penggunaan teknologi untuk proses pembelajaran akan bisa dilaksanakan jika institusi pendidikan dapat mendukung hal tersebut. Institusi perlu memastikan bahwa dukungan seperti aturan dan kapasitas institusi telah disesuaikan untuk optimalisasi pembelajaran. Kemudian akses komputer di sekolah dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sekolah telah menghabiskan banyak pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan akademik pada komputer, perangkat lunak, koneksi internet, dan teknologi lainnya. Teknologi ini hampir di seluruh sistem pendidikan, hadir di seluruh sistem pendidikan, terutama di negara maju. Akses komputer untuk sekolah umum di Indonesia telah bertambah secara signifikan pada beberapa tahun terakhir. Contohnya saja, pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program yang namanya digitalisasi sekolah dengan menghadirkan tablet kepada siswa, khususnya yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan program ini diharapkan siswa dan guru dapat mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan akses informasi yang lebih luas. Akses komputer di sekolah dapat meningkatkan hasil belajar siswa, antara lain siswa dapat menggunakan teknologi untuk belajar pada waktu yang lebih fleksibel dan dari tempat manapun. Kemudian komputer, internet, perangkat lunak, dan juga teknologi lainnya dapat memberikan pengalaman proses belajar mengajar yang tidak diberikan pada proses pembelajaran konvensional. Misalnya, penggunaan proyektor untuk menjelaskan materi pembelajaran, kemudian visualisasi yang dihasilkan oleh teknologi akan sangat membantu guru dalam menjelaskan materi pembelajaran. Dan dengan visualisasi, siswa juga dapat lebih mudah dan menyerap materi tersebut.
Teknologi memungkinkan materi pembelajaran untuk disesuaikan dengan kemampuan siswa. Materi pembelajaran dapat diakses oleh siswa tanpa pengawasan secara langsung oleh guru, namun guru dan juga orang tua masih dapat memonitor perkembangan siswa. Internet memberikan sumber informasi yang luas untuk berbagai topik akademik yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian terdapat juga beberapa dampak positif dari penggunaan teknologi untuk pendidikan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Kemudian teknologi memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk belajar dari berbagai sumber, termasuk yang berasal dari negara lain. Kemudian munculnya berbagai media yang digunakan untuk sebagai sumber ilmu. Kemudian munculnya berbagai metode pembelajaran yang baru dan proses belajar mengajar yang tidak harus melalui tatap muka. Penyampaian materi belajar yang lebih menarik, efektif, dan efisien. Teknologi dapat membantu guru dalam menjelaskan sesuatu yang abstrak. Kemudian teknologi juga menghadirkan peristiwa atau kejadian yang berbahaya atau di luar jangkauan yang tidak bisa disaksikan atau dilakukan secara langsung. Terciptanya sistem pengelolaan data hasil penilaian dengan pemanfaatan teknologi. Kemudian dampak positif lainnya adalah kemampuan dalam menggunakan komputer yang di kemudian hari akan bermanfaat di dunia kerja akan meningkat. Teknologi juga memberikan pengalaman kepada siswa dalam penguasaan pengetahuan dasar seperti matematika, membaca, dan menulis. Pemanfaatan teknologi untuk proses belajar mengajar dapat memberikan kontribusi yang baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Akan tetapi di sisi lain, pemanfaatan teknologi bisa menimbulkan berbagai hal negatif yang apabila salah dalam penggunaan teknologi tersebut. Beberapa dampak negatif dari teknologi dalam pendidikan adalah yang pertama, pada saat ini teknologi bertukar pesan sangatlah banyak dan hal tersebut menjadikan siswa menulis dengan singkatan sehingga kemampuan menulis siswa menurun. Kemudian selanjutnya adalah meningkatnya insiden kecurangan. Teknologi seperti kalkulator, jam tangan digital, kamera mini, dan alat lainnya merupakan sumber yang dapat digunakan dalam kecurangan. Kemudian terdapat juga cyber relational addiction, adanya satu ketergantungan pada internet dan dunia maya. SMS atau pesan teks pada berbagai platform digunakan secara umum oleh siswa dan menjadikan siswa terlalu terkoneksi dengan hal tersebut, sehingga siswa tidak fokus dalam belajar. Kemudian terciptanya sifat individual pada siswa, kemudian susah untuk mengawasi siswa, sehingga etika dan sifat sosial pada siswa akan menjadi menurun. Kemudian information overload, internet memberikan akses yang sangat luas kepada ilmu pengetahuan, namun hal ini menyulitkan siswa untuk mendapatkan dan mengorganisir pengetahuan yang sebenarnya diperlukan.